situ ada kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ulama su, dan itu ada footnote nomor 33, kecil, angka kecil di bawah, ada keterangan di bawah, kata beliau, bacalah buku Talbis Iblis karya Ibnu Jauzi. Sebenarnya di sini bukan Ibnu Qudamah yang menyebutkan ini ya, ini pentahkik buku ini, yang mentahkik buku ini, yang menambahkan, mengatakan kalau mau lebih jauh baca tentang siapa ulama su. Ulama jamak daripada alim, seorang yang faham, gitu kan. Su artinya buruk. Kalau mau lebih banyak baca tentang mereka ada dalam buku Talbis Iblis karyanya Ibnul Jauzi. Buku ini membongkar ulama su secara panjang lebar dan ditahqiq oleh Isam Al-Harastani dan ditahqiq oleh Muhammad Az-Zagali. Ya, ini yang masukan saya dari pentahqiq buku. Tapi di situ Ibnu Qudamah sebutkan ulama su adalah ulama-ulama yang buruk, yang semestinya tidak layak mengambil ilmu dari mereka. Tentu di sini ada dua kategori sebenarnya ulama su itu ya. Yang pertama, kategori pertama adalah ulama yang menjadikan ilmu sebagai alat untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan meraih kedudukan di kalangan manusia, hanya supaya dipuji. Oh, si fulan terkenal, si fulan begini dan begitu. Naudzubillah, semoga Allah selamatkan kita. Ini ulama su yang pertama. Jadi memang dia dianggap ulama karena ilmunya luas, tapi dia tujuannya untuk mencari puji-pujian, ketenaran, untuk menumpuk kekayaan dan seterusnya. Yang kedua, tidak ada di buku kita, tapi saya tambahkan, adalah penjelasan ulama masuk dalam kategori ulama su adalah orang bodoh yang mendapatkan julukan alim, gak faham agama, tapi tiba-tiba dipanggil ustadz atau kiai atau seorang syekh, gitu kan. Sering terjadi di Indonesia ini hanya karena kasus pulang haji misalnya. Tadinya dia nggak pernah sholat, begitu pergi haji 40 hari di Saudi, pulang sudah jadi. Tapi kok nggak tambah bimbingan dari Allah, insafnya bukan tambah. Kalau insafnya tidak tambah, maka tidak tambah dekat kepada Allah, justru tambah jauh. Padahal ilmunya banyak. Ditanya Al-Quran mungkin dia bisa menghafal. Ditanya ayat hadis-hadis hukum dia bisa menghafal. Ditanya hukum dia bisa menjawab. Akan tapi ketahuilah ilmunya hanya di otak. Ilmunya hanya di dalam keyakinan itu sebagai kebenaran, tapi tidak diinsafi sebagai kebenaran yang harus diikuti. Maka muncullah ulama su, ulama-ulama yang paling ditakuti oleh Nabi, melebihi daripada takutnya Nabi kepada Dajjal, melebihi dari takutnya Nabi kepada Dajjal. Bagaimana fitnah Dajjal? Fitnah Dajjal itu dahsyat, ngaku Tuhan, dan hamba-hamba Allah pada percaya. Bagaimana tidak percaya? Orang dibunuh langsung disuruh hidup-hidup. Lapar kasih begini langsung jadi beras makan. Kamu pengen apa? Pengen subur, bertanya mau subur. Percaya. Ternyata fitnah Dajjal begini dianggap kecil dibanding fitnah seorang yang punya ilmu tapi nggak punya tarbiyah, nggak pernah menata hatinya sehingga punya ilmu dengan kesombongan. Nah, ini tingkat kesombongan ini akan berkembang kalau dibiarkan tidak diberi tarbiyah. Sampai sombong, akhirnya sombong kepada syariat. Muncullah sekarang banyak orang belajar agama tapi malah jauh, merendahkan Al-Quran, merendahkan Nabi, Islam mengacu begitu. Dimulai dari merendahkan ulama dulu, kan begitu. Merendahkan ulama. Setelah merendahkan ulama, meningkat nanti. Akhirnya apa? Mengatakan Al-Quran
Tidak harus diikuti selagi ada kemaslahatan selain dari Al-Quran. Ini yang selama ini lagi ngebum, lagi rame ini, mendahulukan maslahatnya umat daripada Al-Quran. Ini kan orang sakit diam-diam meninggalkan Al-Quran. Mereka bukan orang tidak belajar, mereka belajar, akan tapi dengan kesombongan. Dimulai dari sombong dengan ulama-ulama sampai pada akhirnya sombong kepada Rasulullah dan sombong kepada Allah. Islam ngacu. Hari ini ada dan berkembang. Bapak Ibu tahu ulama? Halo? Ulama? Siapa itu ulama? Tuh, kan? Siapa ulama? Tuh, banyak. Ulama itu ternyata disebut oleh Quran bukan orang pintar. Bukan orang yang hafal Quran dengan berbagai nomor ayatnya, hadis dengan tempatnya dan sebagainya. Bukan. Perhatikan kalimat Qurannya. Fokus ya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Kata Allah, yang disebut ulama itu ukuran pertamanya yang paling takut kepada Allah. Kalimatnya pakai khasyah. Khasyah itu ketakutan yang sangat dalam. Jadi ulama itu kalau bicara, takut kata-katanya tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau dia memberikan fatwa, takut fatwanya berbeda dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia memandang, takut pandangannya salah, tidak Allah sukai. Khasyah ukurannya. Dia punya hubungan yang kuat dengan Allah. Jika ada orang mengenakan jubah ulama lantas mengatakan ini boleh, itu boleh, mencela sana sini dan sebagainya, misal, maka ada yang salah dalam dirinya. Itu bukan ulama. Itu bukan ulama. Jadi sekalipun nanti ada yang memberikan fatwa misalnya, maaf, ini boleh begini, ini boleh begitu, gak apa-apa, ini kan cuma urusan kita aja. Kalau kita yakin itu salah, gak ada masalah. Maaf, itu bukan ulama. Ini bahasa Quran, bukan bahasa kami. Saya tegas dalam urusan ini. Anda ada perbedaan, silahkan datang. Kita diskusi dengan dalil. Tidak ada yang disebut ulama dalam Islam yang kemudian tidak membangun hubungan rasa takut dengan Allah. Kalau ada orang sembarangan mengeluarkan fatwa termasuk di Indonesia, dia katakan misalnya berbeda dengan isi Al-Quran dan isi tuntunan Nabi SAW, tidak ada rasa takut dalam jiwanya, dia bukan ulama. Sehingga kami bisa berhati-hati dan tak sembarangan mengikuti seseorang yang tak jelas keilmuannya. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, populer dengan nama Imam Al-Ghazali. Ada juga menyebut Imam Al-Ghazali. Ghazali, dua-duanya betul. Meninggal tahun 505 Hijrah. Masehinya mudah ingatnya, 1111 505. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Di situ dia membahas panjang lebar tentang ulama Ihya Ulumuddin sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di antara cirinya adalah menjual fatwa agama untuk kepentingan dunia berdasarkan hadis Nabi SAW. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, mimma yubtawa bihi wajhullah, yang semestinya untuk mencari ridha Allah, tapi kemudian dia cari untuk liumari bihil ulama, liujari bihis sufaha, untuk membanggakan diri di tengah orang jahil, untuk menyombongkan diri para ulama, lam yajid irfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kita tengok, ada yang memperjuangkan agama Allah, ada yang menolong orang susah, tapi ada yang bernostalgia dengan kezaliman. Maka ulama yang sudah rusak, kita harus berpegang teguh kepada yang tetap berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kalian umur panjang nanti, kata Nabi,